Polisi tangkap pelaku teror bom SD Srengseng. Pemasok narkoba sembunyikan 328 gram sabu di jok. Polisi periksa 8 saksi pada kasus 3 pekerja pipa air. Ya, halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkota. Dan polisi menangkap seorang pria berinisial MY terkait ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski tim Gegana dan Densus 88 melakukan penyisiran menyeluruh, tidak ditemukan bahan peledak di lokasi. Penyidik masih mendalami motif dan tujuan pelaku. Polisi bergerak cepat menyelidiki ancaman teror bom yang menyasar SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin pagi tadi. Seorang pria berinisial MY berusia 34 tahun telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya Senin sore tadi. Pelaku merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami tujuan dan motif di balik ancaman tersebut, termasuk menelusuri latar belakang serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Sementara itu dilansir dari Detikom, tim Gegana dan Densus 88 anti teror melakukan penyisiran di seluruh area sekolah untuk memastikan keamanan lingkungan. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan benda yang diduga sebagai bom. Meski demikian, penyisiran sempat dilanjutkan untuk memastikan tidak ada ancaman lain. Ancaman bom diketahui saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Pesan ancaman dikirim melalui aplikasi pesan kepada guru dan petugas tata usaha. Laporan diterima polisi sekitar pukul 7:30 WIB setelah pesan dibaca. Aparat kepolisian bersama pemerintah setempat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan aksi seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga melakukan exhibitions di permukiman warga Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Warga yang resah dengan aksi pelaku membuat sayembara serta memasang foto pelaku di sejumlah gang dengan harapan pelaku segera ditangkap pihak kepolisian. Dari rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang pria mengendarai sepeda motor Matic tanpa plat nomor memasuki sebuah gang di kawasan Kafling Marga Hayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang melintas seorang diri tiba-tiba putar balik setelah melihat seorang remaja putri duduk di depan rumah. Tak lama kemudian pelaku berhenti di depan gang dan diduga melakukan aksi eksibisionis dengan mempertontonkan alat kelaminnya. Setelah hampir 1 menit, pelaku kemudian melarikan diri ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda. Menurut keterangan warga, aksi tersebut terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Peristiwa itu membuat warga merasa resah dan khawatir.
terutama terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak di lingkungan setempat. Tanggapan saya tentang kejadian ini, tentunya saya resah ya di daerah sini karena ada kejadian ini. Saya takut jika ini kejadian ini terulang kembali dan semoga bisa tangkap pelakunya. Jadi Pak Haji? Nggak ngerti juga, begitu dia belok, kayaknya mungkin di tempat duduk itu ada cewek, ada perempuan. Sendirian. Terus dia tiba-tiba dia berhenti, langsung melakukan seperti itu. Usai kejadian, warga berinisiatif menyebarkan foto pelaku dan memasangnya di sejumlah gang, disertai sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku. Warga berharap pelaku segera berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelum peristiwa ini, kawasan yang sama juga sempat dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual berupa begal payudara yang diduga dilakukan oleh seorang pria beratribut ojek online. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun hingga kini pelaku masih belum berhasil ditangkap. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Lagi-lagi curanmor pemirsa, unit Jatan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor saat hendak menjual 2 unit sepeda motor hasil curiannya. Dengan sistem cash on delivery atau COD di tempat parkir minimarket, Bilangan, Jakarta Barat. Kedua pelaku adalah residivis kasus serupa. Waduh, dan ternyata udah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir di daerah Kota Tangerang untuk kemudian dijual ke daerah Jakarta Barat. Salah satu aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat berhasil mencuri 1 unit sepeda motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Lantas petugas dari unit Jatan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melakukan rangkaian penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV serta memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak transaksi secara cash on delivery atau COD, 2 pelaku diringkus berikut 2 unit sepeda motor hasil curian di daerah Benda dan Cipondo dan hendak dijual dengan harga 3 hingga 3,5 juta rupiah. Kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan pelaku, disita 1 unit sepeda motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Ditemui pada Rabu siang, Kanit Jatan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKP Suwito mengatakan 2 pelaku adalah residivis yang baru keluar pada bulan Juni 2026 lalu dan dari pemeriksaan sementara telah lebih dari 11 kali beraksi dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pelaku menargetkan sepeda motor yang terparkir di halaman kamar kos atau kontrakan serta area parkir minimarket dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, di mana kedua pelaku berperan sebagai pemetik. Dari keterangan 2 orang pelaku ini, untuk sementara baru 11 TKP yang baru kita identifikasi. Pada saat ditangkap, pelaku kedapatan membawa 2 unit sepeda motor dan motor tersebut merupakan hasil atau asal pencurian di wilayah Benda, Kota Tangerang dan Cipondo, Kota Tangerang. Polisi masih memburu seorang pelaku lain berinisial SR yang berperan sebagai joki. Kedua pelaku yang tertangkap harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian dan kini masih menjalani pemeriksaan. Keduanya dijerat pasal 177 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Gara-gara cemburu pemirsa, seorang pria di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang baru saja keluar dari penjara malah nekat ngelakuin aksi percobaan penusukan terhadap teman dekat pacarnya sendiri. Kurang dari 24 jam, anggota kepolisian yang mendapatkan laporan langsung bergegas meringkus pelaku saat tersangka sedang asik tidur di rumah orang tua. Inilah detik-detik keributan mencekam yang terjadi di area parkiran kafe Danau Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten yang sempat direkam oleh kamera warga.
Dalam rekaman video tampak jelas seorang pria secara brutal mengacungkan senjata tajam jenis pisau. Pelaku berusaha mencoba menusuk seorang lelaki yang ketahuan sedang berada di sebuah kafe bersama kekasihnya. Aksi nekat pelaku diduga dipicu oleh rasa cemburu buta hingga dirinya kalap dan hendak mengejar rekan pacarnya tersebut. Beruntung warga yang berada di lokasi kejadian berhasil merampas pisau milik pelaku sehingga jatuhnya korban jiwa dapat dihindari sebelum akhirnya pelaku memilih kabur melarikan diri. Tak butuh waktu lama kurang dari 24 jam, pelaku akhirnya berhasil diringkus oleh tim unit Reskrim Polsek Cikande. Tersangka ditangkap di kediaman orang tuanya di Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang saat dirinya sedang tertidur lelap di dalam kamar. Pelaku akhirnya digelandang ke Mapolsek Cikande beserta barang bukti berupa sebuah sarung pisau kulit. Hingga kini, polisi masih melakukan serangkaian pemeriksaan intensif dan masih berusaha mencari senjata tajam jenis pisau utama yang dibuang oleh pelaku. Pihak kepolisian menyatakan dari hasil data catatan kriminal, pelaku merupakan seorang residivis kambuhan yang belum lama ini keluar dari lembaga permasyarakatan atas kasus penganiayaan berat. Kepada pacarnya berinisial T, yang waktu itu ada laki-laki yang mendekatinya berinisial N. Berarti motifnya cemburu? Motifnya motif cemburu. Atas perbuatan nekatnya tersebut, tersangka kini harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi tahanan. Pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami pemirsa. 2 oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan diamankan petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan diduga sebagai pengedar daun ganja kering Senin malam. Nah, ini. Video. Udah. Duduk kau. Berawal dari ditangkapnya tersangka inisial Y di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara oleh petugas yang sebelumnya telah mencurigai gerak-geriknya. Oknum mahasiswa ini ditangkap saat mengendarai sepeda motor miliknya. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 1 bungkus besar berisi daun ganja kering siap edar. Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh daun ganja tersebut dari rekannya sesama mahasiswa yang tinggal di kamar kos di Jalan Jamin Ginting, Medan. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung menggerebek kamar kos dan mengamankan tersangka inisial KH yang sedang asik mengkonsumsi ganja. Dari kamar tersebut, petugas kembali menyita barang bukti daun ganja kering yang telah dikemas rapi. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Selasa sore mengatakan kedua tersangka berstatus mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas menyita daun ganja kering seberat 260 gram. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku daun ganja tersebut dijual kepada para pemakai yang kebanyakan adalah mahasiswa dan masyarakat. Diedarkan yaitu di komunitas lingkungan perguruan tinggi tadi dan diedarkan juga kepada halayak masyarakat. Sedang kami kejar di mana inisial B yang bersangkutan menurut pengakuan kenal 2-3 bulan ke belakang tidak pernah ketemu dalam hal ini. Namun pengakuan tersebut akan kami dalami dan tentunya kami akan telusuri dari hulu sampai hilir. Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan memburu pemasok ganja kering tersebut kepada kedua oknum mahasiswa tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Itu tadi 5 berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita akan menuju kriminalitas di berbagai daerah. Tentunya informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Pemirsa harus lebih berhati-hati ya, karena saat ini banyak uang palsu dan kepolisian sektor Paku Haji membekuk seorang pengedar uang palsu berinisial MJ yang menyita uang palsu pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 senilai lebih dari 170 juta rupiah. Berikut alat produksinya. Tersangka telah berhasil memproduksi uang palsu seorang diri sejak 7 bulan lalu dengan omset harian mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Uang palsu di mana pemesannya berasal dari wilayah Jabodetabek.
Tersangka MJ ditangkap saat transaksi jual beli uang palsu secara cash on delivery atau COD di wilayah Kabupaten Tangerang yang sebelumnya dipesan melalui media sosial. Lantas dilakukan penggeledahan di kontrakannya di wilayah Kota Tangerang Selatan. Petugas mendapati uang palsu pecahan 20, 50, dan 100 ribu rupiah produksi tahun 2016 dan 2022 senilai 170 juta rupiah dalam bentuk cetakan di kertas dan siap edar. Selain itu, petugas menyita sejumlah alat produksi uang palsu seperti benang hologram, stempel, alat kosmetik kutek, lem, dan cat semprot. Ditemui pada Senin siang, Kapolsek Paku Haji AKP Prapto Laksono menjelaskan tersangka memesan uang palsu melalui media sosial dengan akun God Hand dalam bentuk cetakan lembaran kertas atau setengah jadi yang dikirim dengan modus pakaian bekas. Untuk kemudian diproduksi, tersangka di kamar kontrakannya hingga 90% menyerupai uang palsu. Omset harian penjualan mencapai 5 hingga 10 juta uang palsu, di mana perbandingan penjualan 1 uang asli dengan 6 uang palsu dan mayoritas pemesan berasal dari wilayah Jabodetabek. Uang kertas rupiah diduga palsu dengan skala penjualan 1:6. Kemudian kami sebagai anggota penyidik Polsek Paku Haji melakukan transaksi untuk membeli sebesar 500.000 sehingga dilakukan transaksi dengan pelaku dengan uang palsu sebesar 3 juta. Atas instruksi Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parik Hesit, ungkapan kasus peredaran uang palsu ini akan dikembangkan untuk membongkar rumah produksi yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat. Sementara tersangka MJ dijerat pasal 374 dan 375 KUHP tentang peredaran uang palsu dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Polisi gerebek salah satu kamar kos-kosan yang diduga dijadikan gudang penyimpanan pot mengandung narkotika dan menangkap 2 penghuni kos. Berawal ditangkapnya 2 tersangka inisial MY dan rekannya MI oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di salah satu warung kopi di Jalan Wahid Hasyim Medan, Sumatera Utara. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti 30 vape narkoba. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos keduanya yang berada di Jalan Pasundan, Medan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menyita 650 paket pot getar mengandung cairan narkotika. Agar tidak terendus oleh petugas, barang bukti vape narkoba tersebut disembunyikan keduanya di bawah tempat tidur. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, Sabtu sore mengatakan total barang bukti yang disita dari tangan keduanya berjumlah 680 paket pot getar narkoba. Barang bukti yang diduga berasal dari Aceh tersebut rencananya akan diedarkan keduanya di kota Medan. Pot tersebut. Dari tersangka, barang haram ini didapati dari Aceh Biren, namun kita dalami tetap dari Malaysia, masuk melalui Aceh dan pasaran menuju di kota Medan. Di kosan tersebut, dari hasil penyelidikan diduga barang haram yang disita dari kedua tersangka bersumber dari negara tetangga Malaysia, masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pemasok pot getar yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Ada-ada aja kelakuan seorang pria yang diduga sebagai pemasok narkotika jenis sabu ke 2 sarang narkoba di kota Medan ditangkap. Sebaran 328 gram sabu yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor pelaku. Apa nih? DPI ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Brigjen Katamso pada Juli lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak mengantarkan sabu ke salah satu sarang narkoba di kawasan padat penduduk tersebut. Dari penangkapan itu, polisi menyita 4 bungkus besar sabu dengan berat total 328 gram. Yang menarik, seluruh sabu disembunyikan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai pelaku. Petugas juga menemukan 2 timbangan elektrik, uang tunai, serta ratusan plastik klip yang diduga digunakan untuk mengemas narkoba.
Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin sore mengatakan pelaku merupakan residivis kasus narkoba dan pencurian. Dari hasil pemeriksaan, sabu diperoleh dari seorang bandar berinisial A yang kini masih dalam pengejaran. Polisi menyebut pelaku selama ini menyuplai sabu ke dua sarang narkoba di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Mangkubumi Medan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya menerima titik pengambilan barang dari bandar tanpa pernah bertemu langsung. Lokasi pengambilan selalu berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak. Yang bersangkutan hanya berkomunikasi melalui dua alat komunikasi depan ini, dan sistemnya adalah Sherlock, tempat yang ditentukan oleh si kendali A tadi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dan pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami akan hadirkan dalam info berita kriminal sepekan dari berbagai daerah. Tetap saksikan Kriminal Sepekan usai jeda berikut ini. Seorang pria pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya di Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat ditangkap oleh unit URC Satreskrim Polres Solo Selatan saat sedang tertidur di rumah rekannya. Dan saat diamankan, pemirsa, petugas juga ternyata menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Aduh. Beginilah detik-detik saat personel unit URC Satreskrim Polres Solo Selatan melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian pelaku pencurian aki mobil dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya. Penggerebekan dilakukan di Jorong Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solo Selatan pada Minggu siang. Pelaku bernama Edo berusia 39 tahun. Saat petugas datang, pelaku sedang tertidur di atas kasur di rumah milik temannya. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan. Petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Solo Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari tangan sang pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit aki mobil hasil curian. Sementara itu 1 unit sepeda motor yang diduga digelapkan, pelaku masih dalam proses pencarian. Yang diduga melakukan pencurian dan penggelapan. Untuk terkait dengan kronologi, pelaku ditemukan sedang tidur di rumah salah satu rekannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Emang keren ya aksi heroik seorang karyawati bengkel mobil ini yang berhasil menggagalkan dugaan aksi perampokan terhadap seorang konsumen di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang diduga telah membuntuti korban hingga ke lokasi bengkel panik dan kabur setelah aksinya dipergoki. Rekaman kamera pengawas atau CCTV bengkel mobil di Jalan Raya Serpong, Pondok Jagung, Serpong Utara, merekam detik-detik dugaan upaya perampokan yang terjadi pada Senin pagi. Peristiwa berawal saat mobil korban masuk ke area bengkel untuk memeriksa ban yang kempes. Tak lama kemudian, 2 pria yang berboncengan sepeda motor datang dan diduga telah membuntuti korban hingga ke lokasi. Ketika korban sedang menjelaskan kondisi kendaraannya kepada mekanik, salah satu pelaku dengan tenang membuka pintu belakang mobil dan mengambil tas milik korban yang berisi uang. Namun aksi itu terlihat oleh seorang karyawati bengkel yang sejak awal menaruh curiga terhadap gerak-gerik kedua pelaku. Ia pun langsung berteriak sehingga membuat pelaku panik dan berusaha melarikan diri. Karyawati bersama sejumlah rekannya sempat mengejar pelaku. Dalam pelariannya, pelaku disebut sempat memukul bagian kepala karyawati dan menjatuhkan tas milik korban sebelum akhirnya berhasil kabur. Dia mengaku sudah menaruh curiga sejak awal karena kedua pelaku terlihat mondar-mandir di area bengkel seolah mengamati situasi. Menurutnya, tindakan yang dilakukannya murni secara spontan karena ingin melindungi konsumen dan berharap pelaku segera ditangkap. Tapi saya sempat melihat juga, saya ngeliatin gitu kan, ini tamu atau bukan, atau drivernya juga saya nggak tahu. Lalu si orangnya ini tiba-tiba langsung nyelonong cepat-cepat
ke pintu belakang customer yang punya mobil. Terus saya lihat, makanya saya dekati gitu kan. Pas saya lihat, dia langsung cepat ngambil tasnya, lalu langsung saya teriakin aja gitu. Sementara itu, meski korban tidak membuat laporan polisi, petugas dari Polsek Serpong tetap mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna menyelidiki identitas kedua pelaku. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Kali ini seorang pengemudi ojek online tewas setelah diduga menjadi korban penikaman saat beristirahat di pangkalan ojek online di kawasan Villa Taman Bandara, Dadap, Kabupaten Tangerang. Usai menyerang korban, pelaku membawa kabur sepeda motor matic berwarna putih dan telepon genggam milik korban. Sementara polisi masih memburu pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Seorang pengemudi ojek online bernama Agus Tejo Prabowo berusia sekitar 40 tahun meninggal dunia setelah diduga ditikam oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Villa Taman Bandara, Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 4 pagi saat korban diduga sedang tertidur di pangkalan ojek online. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku datang dengan berjalan kaki, mengenakan sweater berwarna abu-abu dan celana berwarna krem sebelum melancarkan aksinya. Diduga pelaku berusaha mengambil kendaraan milik korban, namun korban sempat melakukan perlawanan hingga terjadi penikaman di area leher. Akibat luka yang diderita, korban tergeletak bersimbah darah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain membawa kabur sepeda motor matic berwarna putih, pelaku juga diduga mengambil telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri. Menurut rekan korban, saat kejadian, pelaku diduga beraksi seorang diri. Wajah pelaku tidak terlihat jelas karena kondisi masih gelap. Namun ciri-ciri pakaiannya sempat terlihat dan telah terekam kamera pengawas. Korban diketahui merupakan warga Cisoka, Kabupaten Tangerang. Selama menjalani pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, korban lebih sering bermalam di pangkalan dan hanya pulang ke rumah setiap beberapa hari sekali. Kalau untuk kejadian korban tertusuk, saya juga nggak ada di tempat. Yang saya ketemu itu di saat pelaku ini membawa motor korban. Hingga kini Satuan Reserse Kriminal masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti, termasuk menelusuri rekaman CCTV untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Dan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghormati proses penegakan hukum, termasuk dalam penanganan perkara korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Terkait sorotan terhadap kasus Febri Adriansyah yang mengundurkan diri sebagai Jampitsus, menurutnya pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan usai hadir melakukan rapat kerja bersama Komisi 13 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Prasetyo Hadi menegaskan seluruh proses hukum harus dihormati dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen. Prasetyo juga mengingatkan jika Presiden Prabowo Subianto berulang kali meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk terus melakukan pembenahan dan menghapus berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi. Sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola di lingkungan pemerintahan. Menurut pendapat saya adalah kita semua sekali lagi ya, sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan bahwa mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Penting semangatnya adalah itu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Fahem Ahtar, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya spesial untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Seorang pria pengendara mobil mengamuk dan merusak mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga keributan antar pengendara mobil yang viral
di media sosial disebabkan dari mobil pelaku yang tidak diberi menyalip oleh mobil korban. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang pengendara mobil melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat korban dan kendaraannya terhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan terhadap kaca spion sebelah kanan. Setelah merasa puas dan korban enggan menanggapinya, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi dan korban langsung memviralkan ke sosial media. Belum diketahui pasti apa motif dari pria tersebut melakukan aksi pengerusakan ini, diduga mobil pelaku tidak diberi menyalip oleh mobil korban. Terus teriak-teriak suruh turun-turun doang. Saya masuk lagi udah gitu doang, Pak. Kemana-mana? Arah ke sana, Pak. Arah kemana ke Sunter? Iya, ke arah Sunter. Satu pengendara yang nggak turun ya? Iya, satu lagi yang nggak turun, yang sini. Atas kejadian ini, korban juga langsung melaporkan kasus pengerusakan tersebut ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ini yang tinggal di daerah Sumatera Selatan harus lebih hati-hati sama curanmor ya pemirsa. Polsek Ilir Timur 2 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan membekuk 2 spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor curanmor. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka telah melakukan aksi pencurian lebih dari 20 tempat kejadian perkara. Dua spesialis curanmor yang sering beraksi di wilayah Kota Palembang akhirnya ditangkap aparat kepolisian setelah melakukan aksi kejahatannya di lebih dari 20 lokasi berbeda. Modus pelaku dengan melakukan pemantauan di lokasi parkir umum saat kondisi lokasi sepi, pelaku berada dengan cara membobol kunci kendaraan menggunakan kunci huruf T. Dalam menjalankan aksinya, pelaku juga membawa senjata api, rakitan, dan pistol mainan untuk menakut-nakuti korban apabila aksinya dipergoki. Pelaku merupakan residivis dan salah satu sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua tersangka masing-masing berinisial Wahyudi, warga Kelurahan Prajen, Kabupaten Banyuasin, dan Freli, warga Mariana Ilir, Kabupaten Banyuasin. Aksi terakhir kedua pelaku terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Korban Septi Anggraini kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur. Bermodalkan rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku yang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna hitam. Keduanya akhirnya ditangkap saat sedang berkendara di wilayah Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang. Dari hasil penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa senjata api rakitan, senjata tajam, pistol mainan, serta 1 buah kunci huruf T yang digunakan untuk membobol kunci kendaraan. Pelaku curanmor yang memang saat ini sudah residivis dan termasuk dalam daftar pencarian orang di unit Ranmor Polrestabes Palembang. Berdasarkan pengakuan tersangka, sepeda motor hasil curian dijual ke wilayah Pedesaan Sijo, Kecamatan Rambutan, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP dan juga jaringan penadah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Duh, lagi asik-asik antar pacar pulang, motor trail yang diparkir korban di depan bengkel hilang digondol pelaku curanmor. Ini terjadi di Jalan Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Pemirsa, 2 orang pelaku berhasil terekam kamera pengawas saat memantau situasi dan membawa kabur motor dengan cara distut atau didorong. So, pemirsa harus lebih hati-hati ya kalau naruh motornya. Antar pacar pulang, motor trail yang diparkir korban di depan bengkel knalpot raib digondol pelaku curanmor. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 2 orang pelaku menghampiri motor incerannya yang diparkir di depan bengkel di Jalan Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, berhasil terekam kamera pengawas pada Minggu dini hari. Tampak 2 orang pelaku berhenti di depan bengkel dan memantau lokasi. Saat dirasa aman, pelaku saling berbagi tugas. 1 pelaku di atas motor, 1 pelaku beraksi mendekati motor korban dan rusak kunci kontak motor. Setelah berhasil, pelaku langsung kabur membawa motor curiannya dengan cara distut. Menurut pemilik bengkel, aksi pencurian ini sudah 2 kali terjadi di depan bengkel. Pasalnya, korban yang tengah bertamu memarkirkan motornya di depan bengkel tepat di pinggir jalan raya. Aksi pelaku terbilang lihai, pasalnya dalam waktu hitungan menit motor berhasil dicuri pelaku dan kabur dengan cara motor didorong. Saya sih nganterin
nganterin pacarnya pulang kan. Nganterin pacarnya pulang itu hampir tiap hari itu. Iya. Naruh motornya emang selalu di sini atau gimana? Selalu di sini. Tapi kadang juga aslinya seringnya ditaruh di dalam. Di dalam. Cuma mungkin kan di sini tuh pas banget tuh kalau. Tapi kalau di sini emang bengkel masnya sendiri emang selalu buka 24 jam atau gimana sih? Enggak 24 jam. Oh, tapi emang dia selalu di sini ya? Selalu di sini. Sementara itu korban yang mengetahui motornya dicuri langsung meminta rekaman CCTV guna membuat laporan ke kepolisian. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Itu tadi 5 berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita akan menuju kriminalitas di berbagai daerah. Tentunya informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Aksi heroik dilakukan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Gresik, Jawa Timur usai berhasil membantu membuka jalur untuk mengawal persalinan darurat seorang ibu yang terjebak kemacetan parah. Meski berlangsung dramatis, evakuasi cepat oleh tim kepolisian dan tim medis ini berhasil menyelamatkan nyawa ibu dan bayi meski sang bayi sempat terlahir di tengah kemacetan parah. Dalam rekaman video amatir yang diunggah di media sosial ini, nampak kondisi penumpang tengah kebingungan dan tegang lantaran membawa seorang ibu yang hendak melahirkan di kawasan Raya Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu malam kemarin. Beruntung di tengah kemacetan mobil yang dikendarai disalip petugas patroli Satlantas Polres Gresik. Petugas mengetahui kondisi darurat ini, usai penumpang melambaikan tangan kemudian melakukan pengawalan cepat dan membuka jalur menuju Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Menyadari setiap detik berharga, petugas kepolisian dibantu tim medis melakukan proses evakuasi yang cepat. Aksi ini berlangsung dramatis mengingat kondisi sang ibu sempat melemah usai melakukan persalinan darurat, yakni bayi telah terlahir dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pada Selasa petang, kondisi sang ibu dan bayi berangsur membaik setelah menjalani 3 hari perawatan oleh tim medis. Minta pertolongan kepada kami menyampaikan bahwa sang pengemudi membawa seorang ibu yang sudah melahirkan di dalam kendaraan tersebut. Ayah sang bayi mengaku bahagia dan terharu, 2 belahan jiwanya berhasil diselamatkan. Saat hendak mengantar menuju rumah sakit, ia mengaku bingung dan khawatir lantaran beberapa jam terjebak di tengah kemacetan sebelum akhirnya mendapat pertolongan kepolisian. Kebetulan itu hari Sabtu jam setengah 10-an. Sabtu setengah 10-an itu berangkat kena macet di perempatan Kebomas, lampu merah. Kebetulan di belakang tuh ada Pak polisi. Dengan saking paniknya juga saya bilang sama Mas Haji, Mas siapa tahu Pak polisi yang belakang bisa bantu. Nah, Mas Hajinya sendiri yang berinisiatif melambaikan tangannya ke Pak polisi. Sebagai dukungan tumbuh kembang sang bayi dan pemulihan sang ibu, petugas memberikan bantuan perlengkapan bayi dan nutrisi untuk ibu bayi. Sementara, pihak keluarga mengaku akan memberikan nama terhadap sang bayi sesuai dengan kendaraan yang digunakan dalam persalinan darurat. Dari Jawa Timur, Berita Nasional TV. Bak adegan film aksi 2 terduga pelaku pencurian sepeda motor disergap unit Opsnal Polsek Ciputat Timur. Saat diduga hendak beraksi di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Keduanya terus berusaha melawan saat akan ditangkap hingga membuat suasana permukiman mendadak gempar dan menyita perhatian warga. Rekaman video warga memperlihatkan detik-detik penyergapan 2 terduga pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Semanggi 2, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur pada Senin, tanggal 13 Juli 2026. Dalam rekaman, kedua terduga pelaku terlihat terus memberontak dan berusaha melepaskan diri saat petugas berpakaian preman berupaya mengamankan mereka. Suasana pun mendadak heboh hingga mengundang warga berdatangan ke lokasi penangkapan. Sejumlah warga kemudian turut membantu petugas mengamankan kedua terduga pelaku. Bahkan beberapa warga yang geram sempat melampiaskan kekesalan karena resah dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di lingkungan mereka. Rabu siang, polisi menjelaskan penangkapan berawal dari laporan warga yang melihat 2 pria mencurigakan berboncengan sepeda motor dan berkeliling di tengah permukiman, diduga sedang mencari sasaran.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal segera melakukan pengejaran. Namun saat akan ditangkap, kedua terduga pelaku berusaha melarikan diri. Menurut polisi, petugas terpaksa menghentikan laju motor pelaku dengan menabrak kendaraan yang digunakan keduanya hingga akhirnya berhasil diamankan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 kunci letter T beserta sejumlah mata kunci yang diduga akan digunakan untuk melancarkan aksi pencurian sepeda motor. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan kami berkolaborasi dengan teman-teman Karang Taruna dan Pok dari Kamtibmas mengamankan 2 orang terduga pelaku curanmor yang saat itu memang melintas. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua terduga pelaku mengaku kerap mengincar sepeda motor milik mahasiswa yang terparkir di depan rumah kos. Ciputa Timur yang memiliki sedikitnya 14 perguruan tinggi diduga menjadi sasaran karena banyaknya lokasi indekos mahasiswa. Meski mengaku baru 5 kali beraksi sesuai laporan yang diterima polisi, penyidik masih mendalami pengakuan tersebut dan tidak menutup kemungkinan keduanya terlibat dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor lainnya. Penangkapan ini sekaligus menjadi bagian dari operasi Berantas Jaya yang masih berlangsung. Melalui operasi tersebut, kepolisian terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan, termasuk pencurian kendaraan bermotor di wilayah Tangerang Selatan. Kini kedua terduga pelaku telah ditahan di Mapolsek Ciputa Timur, sementara penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan serta korban lainnya. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi periksa 8 orang saksi dalam kasus tewasnya 3 pekerja di Gorong dalam pekerjaan proyek air minum di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dugaan adanya kelalaian prosedur keselamatan kerja masih dalam penyelidikan kepolisian. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya 2 pekerja Indonesia dan 1 orang pekerja warga negara Cina dalam pengerjaan proyek perpipaan air minum di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. 8 orang pekerja diperiksa sebagai saksi untuk mengetahui penyebab tewasnya 3 pekerja. Dugaan adanya kesalahan prosedur keselamatan kerja masih didalami kepolisian. Hari ini kami dari pihak Reskrim akan melakukan olah TKP bekerja sama dengan Lefor, tentunya untuk mengetahui sejauh mana hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa dari 3 orang pekerja CRCC tersebut. Kecelakaan kerja yang menewaskan 3 orang ini terjadi pada Kamis siang. Ketiga pekerja subkontraktor PDAM melakukan pengerjaan pipa air di kedalaman 12 meter. Dugaan tewasnya korban disebabkan kurangnya oksigen. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Dan demikianlah berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Tentunya mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.